Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh dan solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita yang kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar, marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan sebelumnya pada bab 11 KD 3.6, yaitu kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam, kita telah bersama-sama mempelajari bahwa Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dan Bunyamin merupakan anak-anak Nabi Yakub yang sangat dekat dengan ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki 10 saudara dan beberapa saudaranya yang lain selain Bunyamin itu sangat tidak menyukai beliau karena Nabi Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, sehingga beliau dilemparkan ke dalam sumur oleh beberapa saudaranya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini atau pada pertemuan kali ini yaitu cobaan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak minta kepada semua soleh dan solihah untuk fokus ya nak, memperhatikan semua yang akan Bapak jelaskan. Lalu sekelompok pedagang melewati sumur tersebut dan beristirahat di situ. Salah satu pedagang yang bernama Malik hendak mengambil air di dalam sumur. Setelah timbanya ditarik ke atas, ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam yang sedang berpegangan di tali timba tersebut. Untungnya ini si Malik ini nggak kaget. Coba soleh dan soleh bayangin, ketika kalian narik tali timba, ternyata yang kalian angkat bukan air, melainkan manusia. Kan kita bisa kaget, dikirain kita mah tetan, ya kan? Tiba-tiba nongol. Untung gak dilepasin lagi tuh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setelah ditarik itu sampai atas dilepasin lagi, nyemplung lagi lah pastinya ke sumurnya ya. Jadi alhamdulillahnya
Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihi salam pada waktu itu melalui perantara Malik. Nah, setelah Malik melihat Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan kepada tali timba yang dia tarik, Malik pun terkejut. Lalu beberapa temannya ikut menolongnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diambil oleh beberapa temannya untuk dinaikkan ke darat. Jadi supaya nggak nyemplung ke sumur lagi gitu nak. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh Malik tersebut yang merupakan pedagang ke negeri Mesir. Jadi Malik ini yang menolong Nabi Yusuf alaihissalam merupakan pedagang. Dan begitu juga dengan beberapa temannya, mereka juga adalah pedagang. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke negeri Mesir untuk dijual. Dijual. Kalau zaman dulu nak masih ada jual beli orang. Gunanya untuk apa pak? Gunanya untuk dijadikan budak. Kalau di zaman sekarang nggak ada nak budak. Ya, pokoknya di zaman sekarang mah semua negara insya Allah sudah merdeka gitu kan. Nggak ada budak. Kalau dulu mah ada jual beli orang. Kalau sekarang kita jual beli orang ditangkap polisi. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh seseorang yang bernama Kitfirul Aziz. Nah, Kitfirul Aziz memerintahkan kepada istrinya supaya Nabi Yusuf alaihissalam dimuliakan dan dihormati, tidak diperlakukan sebagai budak. Jadi setelah Kitfirul Aziz ini membeli Nabi Yusuf alaihissalam dari tangan Malik, Kitfirul Aziz membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke rumahnya dan memerintahkan kepada istrinya untuk memuliakan dan menghormati Nabi Yusuf. Sekalipun Nabi Yusuf ini sudah dibeli oleh Kitfirul Aziz, tapi Kitfirul Aziz tidak mau memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam seperti layaknya seorang budak. Nabi Yusuf alaihissalam bertempat tinggal serumah dengan Kitfirul Aziz dan istrinya yang bernama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha, bukan Siti Jubaidah. Kalau Siti Jubaidah tukang uduk. Kalau Siti Jubaidah tukang nasi uduk. Ini mah Siti Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sosok pemuda yang memiliki rupa yang sangat tampan dan akhlak terpuji, sebagaimana yang telah Bapak sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Pak Ova itu kan sangat ganteng ya, sangat tampan. Nah, ketampanan Pak Ova ini tidak ada setengahnya, bahkan seperempatnya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Pokoknya Pak Ova jauh dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bisa Anda bayangkan kan, Pak Ova aja seganteng ini, gimana kalau Nabi Yusuf? Pokoknya ketampanannya berkali-kali lipat dari Pak Opa. Nah, suatu saat Kitfirul Aziz, suami dari Siti Zulaikha, sedang pergi keluar rumah. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Siti Zulaikha untuk berbuat tidak terpuji. Dikarenakan Nabi Yusuf ini sangat tampan, jadi Siti Zulaikha sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril dengan menyerupai ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau berkata, "Wahai Yusuf, engkau bukanlah anakku jika engkau terpengaruh untuk melakukan hal tidak terpuji tersebut."
Jadi malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan menyerupai ayahnya. Beliau mengancam bahwasanya kalau Nabi Yusuf mau terpengaruh oleh rayuan Siti Zulaikha, maka Nabi Yusuf bukanlah anaknya dari Nabi Yakub lagi. Bukan anak dari Nabi Yakub lagi. Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar nasihat dari ayahnya. Tiba-tiba datanglah Kitfirul Aziz, suami dari Siti Zulaikha. Kemudian Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam telah mempengaruhinya untuk melakukan hal yang tidak terpuji dan menyuruh suaminya untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak merasa bersalah, beliau berkata, "Tidak Tuan, sebenarnya Siti Zulaikha lah yang hendak melakukan hal yang tidak terpuji. Pada saat pertengkaran tersebut, ada seorang bayi yang sedang digendong oleh ibunya yang menyaksikan kejadian tersebut. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut dapat berbicara dan mengatakan, 'Hai Kitfirul Aziz, lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam itu. Jika baju bagian depan Nabi Yusuf alaihi salam yang sobek, berarti Nabi Yusuf alaihi salam lah yang bersalah. Akan tetapi, jika baju bagian belakang Nabi Yusuf yang sobek, berarti Siti Zulaikha lah yang bersalah karena telah menarik Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghindari untuk melakukan perbuatan tidak terpuji." Setelah Kitfirul Aziz mendengarkan penjelasan dari si bayi, beliau pun ingin membuktikan bagian baju manakah yang sobek. Ternyata setelah dilihat, yang sobek adalah baju Nabi Yusuf yang bagian belakang. Baju Nabi Yusuf yang bagian belakang yang sobek. Kitfirul Aziz pun merasa malu karena ternyata istrinya lah yang telah mempengaruhi Nabi Yusuf untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Selain itu, dia juga telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam untuk menutupi kesalahannya itu. Kitfirul Aziz sangat takut kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata, "Wahai Yusuf, perkara ini tolonglah jangan engkau sebarluaskan. Nanti aku menjadi sangat malu di hadapan semua orang." Kitfirul Aziz lalu berkata kepada istrinya, "Hai Zulaikha, mintalah ampun atas dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat dosa." Nah, jadi cobaan Nabi Yusuf itu sangat berat. Cobaannya yang pertama, dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain. Yang kedua, dijauhkan dari ayahnya oleh saudara-saudaranya dengan cara dilemparkan ke dalam sumur. Terus yang ketiga, beliau dijual kepada orang lain. Padahal beliau ini merdeka, manusia yang merdeka. Beliau dijual seperti layaknya seorang budak. Yang keempat, beliau diuji oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan dosa. Yang kelima, beliau difitnah oleh Siti Zulaikha sehingga dituduh mempengaruhi Siti Zulaikha untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Akan tetapi, dari semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, Allah juga memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihi salam.
Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu setiap kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jugalah yang akan menolongnya. Setiap Allah memberikan penyakit, Allah lah yang akan memberikan penawarnya. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita permasalahan, maka Allah jugalah yang akan memberikan solusinya. Ujian-ujian yang Allah berikan tersebut itu merupakan ujian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga semua yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat Ananda fahami dengan baik, dapat menjadi penyemangat bagi kita semua dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.